Oke, kita langsung mulai saja ya. Jadi, Anda mengirimkan kami satu artikel dari tribunbulukumba.com dan ini ceritanya cukup dalam sebetulnya. Topiknya soal penangkapan 3 nelayan dari Sinjai. Dugaan utamanya mereka pakai bom ikan di perairan Bulukumba. Nah, misi kita sekarang adalah membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik berita ini. Jadi, apa sih yang terjadi di perairan Bonto Bahari pada Senin 19 Januari 2026 itu? Dari artikel ini, kita tahu identitas pelakunya. Ada Yunus, Rahmat, dan Idu. Mereka semua ini berasal dari Kabupaten Sinjai, bukan nelayan lokal dari Bulukumba. Menurut Anda, fakta ini punya arti khusus nggak sih? Oh, tentu saja. Tentu saja. Fakta bahwa mereka ini orang luar bisa jadi salah satu alasan kenapa nelayan lokal nggak ragu untuk melapor. Ini seringkali menunjukkan ada ketegangan soal sumber daya antar komunitas nelayan gitu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana mereka bisa tertangkap. Ini bukan kebetulan atau patroli rutin biasa loh. Maksudnya gimana? Jadi ini sudah diincar. Tepat sekali. Penangkapan ini terjadi karena ada laporan. Laporan langsung dari nelayan setempat ke polisi air atau Polair. Mereka rupanya sudah resah sekali dengan maraknya aktivitas bom ikan di sana. Jadi tim Polair di bawah pimpinan Bribka Afrianus ini melakukan patroli intensif, 3 hari penuh. Mereka benar-benar memburu target, bukan sekedar patroli biasa. Ini respons terencana. Wah, berarti ada kerjasama yang baik ya antara warga dan aparat. Nah, saat mereka ditangkap, barang buktinya cukup telak. Artikelnya menyebut ada 10 botol, terus obat nyamuk, kompresor, selang, dan 2 box gabus penuh ikan. Saya paham botol itu untuk bomnya, tapi obat nyamuk dan kompresor itu buat apa ya? Nah, ini pertanyaan bagus. Disinilah kita bisa lihat metode mereka. Obat nyamuk bakar itu trik klasik dalam pengeboman ikan ilegal di Indonesia. Mereka pakai itu sebagai sumbu. Sumbu. Betul, sumbu pembakar lambat yang murah dan gampang didapat. Ini menunjukkan mereka bukan amatir. Lalu kompresor itu Iya. biasanya dipakai penyelam untuk bernapas di bawah air. Kemungkinan besar setelah bom meledak, salah satu dari mereka turun. Dia turun buat mengumpulkan ikan-ikan yang mati atau pingsan di dasar laut. Jadi ini modus operandi yang sudah terorganisir. Jadi ini bukan sekedar lempar bom lalu pergi ya, tapi ada prosesnya. Dan kita bicara soal bom ikan, ini kan bukan seperti bom militer kan? Betul sekali. Biasanya ini cuma campuran pupuk dan minyak tanah di dalam botol kaca. Sederhana. Ledakannya memang kecil, tapi cukup untuk membunuh semua biota dalam radius beberapa meter. Yang paling parah itu, ledakan itu menghancurkan terumbu karang, rumah ikan-ikan itu. Dan itu butuh puluhan, bahkan ratusan tahun untuk bisa pulih lagi. Inilah kenapa dampaknya sangat destruktif. Mengerikan sekali dampaknya. Lalu setelah mereka ditangkap dengan semua bukti itu, apa yang terjadi pada mereka? Nah, disinilah kita lihat keseriusan pihak berwenang. Artikelnya bilang, ketiga pelaku langsung dibawa ke Mako Direktorat Polairut Polda Sulsel. Ke tingkat provinsi ya? Betul. Artinya, mereka dibawa ke markas besar polisi perairan di tingkat provinsi. Kasus ini tidak ditangani di tingkat kabupaten, tapi ditarik ke level yang lebih tinggi. Ini sinyal yang sangat kuat. Oke, jadi ini bukan dianggap sebagai kasus biasa atau pelanggaran kecil. Tepat. Ini dianggap kejahatan serius yang terorganisir. Jadi kalau kita rangkum ya, ini adalah operasi penangkapan yang tertarget, dipicu oleh laporan dari komunitas nelayan sendiri yang merasa dirugikan, dan berhasil mengungkap metode spesifik yang dipakai para pelaku. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Mengingat para pelapor adalah sesama nelayan, apa sebetulnya dinamika sosial dan ekonomi di lapangan yang mendorong sebagian nelayan mengambil jalan pintas yang merusak, sementara yang lain justru aktif melawannya? Jadi beginilah penampakan hari-hari di perairan Kajang, khususnya Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang hampir tiap hari dibom atau illegal fishing. Nah, inilah ikan-ikannya banyak mati dan kita heran pemerintah tutup mata dengan hal ini, padahal merugikan anak cucu kita kelak. Dalam rangka apa Bapak keluar di laut, Pak? Kami melanjutkan patroli di sekitar pesisir Kajang Tiro
dengan adanya penangkapan kemarin 3 orang nelayan yang melakukan aktivitas pengeboman ikan, dan kami lanjutkan patroli. Jangan sampai masih ada yang masih melakukan patroli melakukan aktivitas pengeboman ikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.